welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan aku Jenny. Nah, pada hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan mengerikan yang terjadi pada tahun 1933. Apa itu? Yaitu Papin Sister. Pernah dengar nggak kalian nih guys? Kisah tentang Papin Sister? Kalau belum pernah dengar, please dengerin video ini sampai akhir ya. Karena video ini termaksud salah satu pembunuhan paling mengerikan sepanjang sejarah dunia. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Pada tahun 1933 di kota Prancis, tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama Le Mans, terjadi peristiwa menggegerkan yang terjadi kepada keluarga Lancelin, yaitu pembunuhan sadis yang dilakukan kepada Nyonya Lancelin dan putrinya. Pembunuhan ini dilakukan oleh dua pembantu rumah tangga yang bernama Christine dan Lea Papin. Nah, siapa sih Christine dan Lea Papin ini? Kita bahas keluarga Papin Sister ini dulu ya guys. Christine dan Lea Papin diketahui dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang gak harmonis. Ayahnya yang bernama Gustave Papin dan ibunya yang bernama Clemence Dare diketahui sebelum menikah ibunya Papin Sister ini berselingkuh dengan bosnya sendiri. Namun dugaan ini masih kurang cukup bukti ya guys, hanya sekadar rumor aja. Hingga akhirnya Clemence hamil dan mereka pun menikah pada Oktober tahun 1901. Pada Februari 1902 lahirlah putri pertama mereka yang mereka beri nama Emilia. Jadi Emilia ini adalah kakak tertua dari Papin Sister ya guys. 2 tahun setelah kelahiran Emilia, Gustave mengajak keluarganya untuk pindah. Namun Clemence, ibunya Papin Sister ini menolak. Ia bahkan mengancam akan melakukan bunuh diri daripada pindah dari Le Mans. Nah, hal ini nih yang menimbulkan kecurigaan Gustave yang sejak awal nih sebenarnya udah curiga kalau Clemence emang berselingkuh. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap pindah kok. Namun kehidupan keluarga pasangan ini setelah pindah nggak makin membaik ya guys. Malah makin nggak harmonis. Gustave juga nggak nunjukin kasih sayang kepada anak-anak dan istrinya. Dia juga jadi semakin sering mabuk, sering KDRT istrinya. Nah, saat Emilia berusia 9 atau 10 tahun, Clemence mengirimnya ke panti asuhan Katolik Bon Pasteur. Nah, ada rumor yang berkembang yang mengatakan bahwa Gustave ini, ayahnya, udah memperkosa anaknya tersebut. Emilia pun akhirnya memutuskan untuk menjadi biarawati. Nah, baru pada tahun 1905 lahirlah Christine. Karena keterbatasan ekonomi dan mental Clemence yang belum stabil, serta Clemence yang sering melihat suaminya itu mabuk-mabukan memutuskan untuk menitipkan Christine kepada saudara perempuan dari ayahnya. Christine tinggal bahagia bersama dengan bibinya itu selama 7 tahun sebelum akhirnya ia dimasukkan ke panti asuhan. Nah, Kak, kenapa kok Christine juga dititipkan ke panti asuhan? Nah, karena Christine ingin seperti Emilia, menjadi seorang biarawati. Namun Clemence nggak setuju nih, hingga dia mengambil Christine dan memasukkannya ke panti asuhan. Sedangkan Lea yang lahir pada tahun 1911 juga dititipkan kepada saudara laki-laki dari ibunya. Ya, pamannya ya guys. Namun gak berapa lama, pamannya itu meninggal. Baru setelah itu, Lea juga dipindahin ke panti asuhan yang sama saat ibunya ini si Clemence masukin kakaknya yaitu Christine. Lea dititipin di panti asuhan itu pada saat usianya berumur 15 tahun. Hingga akhirnya mereka nih bertemu nih di panti asuhan itu. Mereka juga tahu kalau mereka itu sebenarnya adalah saudara. Mereka pun tumbuh dengan tak terpisahkan. Meski keduanya terlihat jarang saling bicara, mereka tuh kayak bisa berkomunikasi via batin gitu loh guys. Mereka tuh ngerti apa yang mereka omongin, tapi nggak ngeluarin kata-kata. Kayak kita saling tetap-tetap, tapi kita ngerti apa maksud dari teman kita itu gitu loh. Tahun-tahun pun berlalu, Christine tumbuh sebagai sosok dengan kepribadian yang kuat, keras kepala, serta lebih terbuka dibandingkan dengan Lea. Dia juga dikenal pandai memasak. Sementara itu, Lea diketahui lebih pemalu, tertutup, dan patuh.
Sungguh benar-benar dua kepribadian yang berbeda ya guys. Pada tahun 1926, Christine dan Lea mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah mewah milik keluarga Rene Lenslin. Rene adalah seorang pensiunan pengacara yang top dan tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Leonie dan putri mereka yang sudah dewasa, bernama Genevieve. Sedangkan anak mereka yang lain udah berkeluarga dan tinggal terpisah. Christine dan Lea bekerja selama 14 jam dalam sehari dan hanya mendapatkan libur setengah hari di akhir pekan. Pada saat itu mereka nggak merasa keberatan dengan jadwal kerjanya ya guys. Mereka terima-terima aja untuk kerja kayak gitu. Christine ditugaskan untuk memasak dan Lea ditugaskan untuk bersih-bersih rumah. Nah, Nyonya Leon ini adalah seorang majikan yang sangat perfeksionis ya, bisa dibilang. Nah, kenapa? Soalnya dia ini sering banget komentarin hasil kerja dari Lea dan Christine. Bahkan cara berpakaian Lea pun dia komentarin. Bayangin aja, ia bahkan sampai gunain sarung tangan putih untuk meriksa pekerjaan Lea. Apakah setiap perabotan benar-benar dibersihkan dengan sempurna dan bebas dari debu. Aduh, tapi itu nggak menjadi masalah untuk Puppy Sister ya guys. Buktinya mereka bisa bekerja dengan Nyonya Leonie selama bertahun-tahun dengan baik. Mereka juga diketahui jarang bicara di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu berduaan aja. Nah, ketika ada waktu kosong pun mereka cuman di rumah aja dan menghabiskan waktu berdua. Nah, misalnya nih saat jam makan siang tiba, mereka berdua tuh nggak pernah pergi keluar atau ngobrol dengan tetangga. Tapi mereka pergi ke kamar mereka yang ada di lantai atas dan menghabiskan waktu berdua. Tahun demi tahun berlalu, dua bersaudara Papin ini bekerja di rumah itu tanpa ada insiden apapun. Mereka juga terlihat tidak pernah membuat ulah. Nah, hingga akhirnya peristiwa menggemparkan itu terjadi. Malam itu, tanggal 2 Februari 1933, hal yang mengerikan terjadi di rumah keluarga Lenslin. Setelah Christine yang saat itu berumur 27 tahun dan Lea yang berumur 21 tahun telah bekerja di sana selama 6 tahun. Pada malam yang bersalju itu, Leonie dan putrinya tiba di rumah sekitar pukul 5.30 sore. Setelah mereka pulang, berbelanja, mereka lalu lihat kok rumahnya gelap banget. Ini udah 2 kalinya dalam seminggu listrik itu padam. Rupanya setrika yang dipakai oleh Christine saat bekerja mengalami kerusakan, hingga setrika itu meledak dan mengakibatkan konslet listrik. Nah anehnya nih, setrika itu tuh baru aja diperbaiki loh. Saat tahu apa yang terjadi, Leonie lantas marah. Kan dia adalah majikan yang perfeksionis lah, dan bisa dibilang gak cerewet lah ya. Jadi dia marah dan terjadilah cekcok antara keduanya. Tapi kali ini tuh Christine kayaknya gak mau kalah dari majikannya itu. Ketika Leonie mulai membentaknya, dia pun balik berteriak kepadanya. Keadaan Nyonya Leonie yang sedang ngamuk ditanggapi ngamuk juga sama si Christine. Ya api ketemu api, meledak deh guys. Situasinya terus memanas sampai akhirnya dipukulnya kepala majikan itu dengan pot timah sampai majikannya itu jatuh tersungkur. Nah, Genevieve nih anaknya yang melihat mamanya nih dipukul, coba nih untuk melindungi mamanya. Lalu Genevieve memukul Christine. Tapi Christine dengan sigap menyerang Genevieve. Nah, si Lea nih denger suara gaduh di lantai bawah. Dia tuh masih di atas ya guys. Dia denger suara ribut-ribut di lantai bawah. Dia yang lagi kerja di lantai atas pun turun. Saat turun, dia melihat Christine lagi mencongkel matanya Genevieve. Bayangin, matanya dicongkel. Lea yang udah di bawah nih kemudian disuruh sama Christine untuk mencongkel matanya Leonie, majikan itu. Tadi Christine congkel matanya Genevieve, sedangkan Lea disuruh Christine untuk congkel matanya Leonie. Nah, anehnya nih bukannya menolak dan shock sama kejadian itu, Lea malah langsung melakukan persis apa yang disuruh sama Christine. Dia nggak membantah sama sekali. Udah itu Christine dengan cepat nih berlari ke dapur, diambilnya pisau dan palu. Papin Sister itu kemudian memutilasi tubuh majikan mereka. Dipotong-potongnya badan majikan sama anaknya itu. Aksi mereka tuh mereka lakukan selama setengah jam. Aduh aku merinding guys. Bahkan ketika Leonie dan Genevieve udah nggak bernyawa nih tergeletak, keduanya terus pukul
memukul, menusuk mayat-mayat itu. Hingga darah pun muncrat kemana-mana, ada di mana-mana. Nah, udah nih mereka melakukan aksinya ini, udah mutilasi, udah dipukul, udah dibunuh. Mereka pun gak puas dengan apa yang mereka lakukan. Mereka juga memotong, maaf nih ya, kemaluan para korban. Menyayat bokong dan juga paha keduanya. Aduh, gila, serem banget aku bayanginnya. Sampai merinding. Sementara itu wajah mereka berdua, si Leonie dan Genevieve ini udah nggak dikenali sama sekali. Benar-benar hancur. Setelah pembunuhan mengerikan itu, Christine dan Lea membersihkan diri mereka. Tapi anehnya keduanya nggak melarikan diri loh guys. Mereka justru mengunci semua pintu, lalu naik ke lantai atas ke kamar mereka. Nah, selang beberapa jam kemudian, Rene, suaminya Lionel atau bapak dari Genevieve pun pulang. Nah, sebenarnya nih mereka nih udah janjian loh guys, mau makan malam di salah satu rumah kerabatnya. Namun saat tiba di depan pintu masuk rumahnya, ya heran. Kok rumahnya gelap, cuman lantai atas aja yaitu kamarnya Lea sama Christine yang nyala lampunya. Lalu semua pintu dan jendela juga terkunci dari dalam. Karena udah curiga nih, Rene pun akhirnya menghubungi polisi. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, polisi Rene kaget bukan main. Sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan mata mereka. Leonie dan Genevieve terbujur kaku di lantai dengan kondisi mengenaskan. Darah berceceran di mana-mana, bahkan mengenai hingga ke dinding. Gimana enggak ya guys? Tubuh itu ditusuk-tusuk, dibelek-belek, dicongkel matanya, ya jelaslah darahnya muncrat-muncrat. Wajah keduanya udah benar-benar nggak bisa dikenali lagi. Gigi mereka juga berserakan di sekitar ruangan. Bahkan salah satu mata Genevieve nih ditemukan di sebuah anak tangga. Penyidik kemudian menemukan mata lainnya di bawah tubuh wanita itu. Sementara mata Leonie ditemukan di lipatan shell-nya. Setelah polisi menemukan mayat-mayat itu, mereka segera melakukan penggeledahan seluruh isi rumah. Sebelum mengetahui kebenarannya nih, polisi juga takut kalau dua ART-nya yaitu Christine dan Lea yang di atas itu juga sebenarnya tuh korban yang dibunuh dengan keadaan yang sama. Padahal polisi ini nggak tahu kalau mereka lah pelakunya. Tapi sampainya di lantai atas, persis di depan kamar dua bersaudara Papin, mereka mendapati pintu kamar terkunci. Ketika polisi membuka kamar itu, mereka terkejut bukan main. Kedua saudari Papin berada dalam kamar di atas tempat tidur dengan kondisi tidak berpakaian. Apa itu guys? Di samping tempat tidur, di atas sebuah kursi tergeletak sebuah palu yang tadi dia pakai untuk membunuh, yang masih berlumuran darah dengan beberapa helai rambut yang masih menempel di atasnya. Mereka sangat tenang dan sama sekali nggak memperlihatkan ketakutan seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika ditanyai, mereka langsung mengakui pembunuhan itu tanpa berkelit sedikit pun. Tidak tampak sama sekali wajah penyesalan ataupun bersalah dari mereka. Christine dan Lea diamankan berikut dengan barang bukti berupa pisau dapur, palu dan juga pot timah yang waktu itu dipakai untuk memukul kepala Lionel. Christine dan Lea kemudian dipenjara secara terpisah. Saat itu Christine menjadi sangat depresi dan tertekan karena terpisah dengan saudaranya. Jadi dia depresi bukan karena dipenjara ya, bukan karena perbuatannya itu, tapi dia depresi karena dia terpisah dari saudaranya itu. Bisa dibilang ini kasus incest juga gak sih? Karena dia tuh incest dan LGBT sebenarnya, ya gak sih? Karena dia tuh berhubungan sama saudara sendiri dan sesama jenis. Hingga pada suatu saat, ia diizinkan untuk menemui Lea. Christine pun langsung melompat ke pelukan Lea dan dari percakapan keduanya tersirat fakta mengejutkan bahwa sepasang saudara kandung itu menjalin hubungan asmara terlarang. Kan bener kan? Ini nih kasus incest juga LGBT lah ya. Gila sih. Nah, beberapa bulan kemudian, kegilaan Christine semakin parah. Dia mencoba mencungkil matanya sendiri. Padahal saat itu persidangan kasusnya akan segera dimulai loh guys. Kala itu beritanya benar-benar tersebar di seluruh penjuru Prancis. Seluruh warga Prancis juga menaruh perhatian terhadap kasus Papin Sister ini.
Meski kesehatan mental mereka turut menjadi pertimbangan hakim, pengadilan akhirnya memvonis Christine dengan hukuman mati. Sementara Lea mendapat keringanan karena hanya berperan sebagai kaki tangan kakaknya. Namun tak lama kemudian hukuman Christine diubah menjadi penjara seumur hidup. Christine kembali diterpa depresi dan mulai menolak untuk makan. Ia diketahui tak bisa menerima perpisahan dengan adiknya itu. Christine Papin lalu meninggal pada tahun 1937 dan Lea bebas dari penjara pada 1941. Lea kemudian tinggal bersama ibunya secara terasing. Nah, berdasarkan beberapa sumber nih, Lea sempat bekerja di sebuah hotel di Nantes dengan menggunakan identitas palsu. Lea diyakini meninggal pada tahun 1982. Namun hal ini juga belum bisa dikonfirmasi ya. Pada tahun 2000, pembuat film dokumenter bernama Claude Ventura mengklaim bahwa dia masih hidup. Hingga saat ini keberadaan Lea masih menjadi misteri. Kisah keduanya diangkat dalam film In Search of Papin Sister yang disutradarai oleh Ventura di mana Lea digambarkan menjadi perempuan lumpuh karena stroke di hari tuanya. Nah guys, so itulah kisah dari Papin Sister nih. Salah satu pembunuhan paling sadis yang pernah terjadi. Nah kalau menurut kalian nih, perilaku mereka ini akarnya dari mana ya guys? Kok bisa sih mereka tuh jadi seberingas itu loh? Jadi ya kayak gitu loh, kenapa gitu? Boleh ya coba kalian diskusi di kolom komentar. Nah jangan lupa juga untuk pencet tombol like kalau kalian suka video dari aku dan subscribe untuk dapat video menarik lainnya. Semoga teman-teman semua yang udah dukung aku sehat, bahagia, dan diberkati terus ya. Sampai jumpa, bye-bye.